Halo teman-teman, selamat berjumpa kembali bersama saya Elnadin Official. Teman-teman, pada kesempatan ini kita akan bersama-sama belajar tentang mengenal dan memahami struktur teks anekdot. Kita tahu bahwa setiap teks, setiap tulisan memiliki strukturnya tersendiri. Demikian juga dengan teks anekdot. Ada beberapa struktur khas yang menjadi ciri dari sebuah teks anekdot. Pertama, teks anekdot memiliki abstrak. Abstrak merupakan bagian pendahuluan atau pembuka sebuah teks. Biasanya sebuah teks anekdot itu dimulai atau dibuka dengan kalimat pada suatu ketika, atau suatu hari, atau di suatu desa ada beberapa pemuda yang sedang membajak sawah, atau ada seseorang yang sedang mengajar siswanya di dalam sebuah kelas. Biasanya dibuka dengan kalimat-kalimat seperti itu sebagai pendahuluan atau pembuka sebuah cerita. Yang kedua, teks anekdot memiliki orientasi. Apa itu orientasi, teman-teman? Ya, orientasi merupakan awal suatu kejadian, awal suatu peristiwa, atau merupakan awal dari sebuah cerita, bagaimana cerita itu mulai bergulir, berjalan, atau mulai diceritakan. Biasanya, orientasi ini ditandai dengan dimulainya sebuah percakapan atau pembicaraan. Orientasi berjalan sebagai pengantar sebelum memasuki konflik. Yang ketiga ada krisis. Krisis merupakan puncak dari sebuah cerita. Dan kita tahu dalam semua teks cerita pasti ada krisisnya. Dan dalam krisis itu terjadi konflik atau masalah antara karakter maupun masalah karakter dengan dirinya sendiri. Jadi dalam krisis ini biasanya situasi akan menaik karena terjadi ketegangan yang diakibatkan oleh masalah yang dialami atau konflik yang dialami antara karakter, antara satu karakter dengan karakter lain, atau antara karakter itu dengan dirinya sendiri. Yang berikut ada reaksi. Apa itu reaksi, teman-teman? Reaksi merupakan tanggapan karakter setelah mengalami krisis. Biasanya dalam bentuk perubahan sikap, atau perubahan tutur kata, atau perubahan cara pandang dan tingkah laku. Jadi, karena ada krisis, ada masalah, ada konflik, maka seorang karakter akan menanggapi itu dengan melakukan sesuatu atau membicarakan sesuatu atau berbuat sesuatu. Yang kelima, ada koda. Koda merupakan penutup sebuah cerita. Biasanya dalam koda ini terdapat amanat atau kritik. Mengapa sebuah teks anekdot harus memiliki amanat atau kritik? Agar teks itu atau cerita itu tidak hanya menjadi cerita kosong belaka atau hanya menjadi sekedar cerita humor biasa, tetapi dapat menjadi sebuah cerita yang memiliki nilai, yang memiliki sesuatu yang dapat dipetik oleh pembacanya, yang dapat menjadi bahan ajar bagi pembaca yang berguna untuk dirinya dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah teman-teman
pembahasan kita pada kesempatan ini mengenai struktur teks anekdot. Terima kasih atas perhatian, terima kasih sudah menonton video ini. Kita akan berjumpa lagi di video-video yang berikutnya.